Konsep Tuhan dalam kacamata fisika kuantum. Pikirkan ini sejenak. Tidak ada yang sungguh-sungguh padat di alam semesta ini. Apa yang kita anggap sebagai benda, tubuh kita, bahkan planet dan bintang-bintang, ketika dilihat dari mata fisika kuantum, ternyata hanyalah getaran energi dalam ruang kosong. Atom, yang dahulu dipercaya sebagai batu bata paling solid dari realitas, kini terbukti adalah pola-pola probabilitas, gelombang yang menari dalam ketidakpastian. Partikel sebenarnya bukan partikel dalam pengertian benda, melainkan gelombang energi yang eksis hanya saat dia mati. Jadi, pada level terdalamnya, tidak ada yang benar-benar ada kecuali energi. Inilah wahyu baru dari sains. Bahwa energi adalah fondasi dari segala sesuatu. Ia tidak diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ia tidak berwujud, tapi menciptakan wujud. Ia tidak terlihat, tapi menjadi dasar dari segala yang tampak. Dan dalam pengertian terdalam, itulah yang disebut sebagai Tuhan. Bukan Tuhan sebagai sosok tua di langit, bukan pula Tuhan yang terpisah dari ciptaannya. Tapi Tuhan sebagai keberadaan itu sendiri, sebagai energi murni yang menjadi segalanya, tanpa awal, tanpa akhir, dan hadir dalam setiap bentuk dan peristiwa. Fisikawan seperti Albert Einstein dan David Bohm telah menyentuh pemahaman ini, bahwa realitas tidaklah terdiri atas bagian-bagian terpisah, melainkan kesatuan yang saling terhubung oleh medan energi universal. Dan disinilah titik temu paling radikal antara sains modern dan spiritualitas kuno, ketika kita menyadari bahwa energi yang menghidupi alam semesta adalah Tuhan itu sendiri. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi melihat Tuhan sebagai sesuatu yang jauh, misterius, dan menghakimi. Tapi sebagai denyut kehidupan itu sendiri, sebagai kesadaran di balik semua bentuk. Sebagai energi suci yang tak pernah berhenti menari dalam segala sesuatu, termasuk dalam diri kita. Inilah saatnya kita menyapa Tuhan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa satu. Bukan dengan jarak, tapi dengan pengakuan bahwa kita, kamu, aku, adalah pancaran energi yang sama. Bahwa kita adalah bagian dari Tuhan yang sedang mengenal dirinya sendiri. Di tengah deru zaman yang semakin cepat, teknologi yang kian canggih, dan arus informasi yang mengalir tanpa henti, ada satu pertanyaan lama yang tetap menggema di hati manusia modern. Siapakah Tuhan sebenarnya? Atau, di manakah Tuhan dalam semua ini? Pertanyaan ini bukan sekadar wacana teologis atau diskusi akademik semata. Ia adalah bisikan sunyi yang muncul di malam-malam penuh keheningan, saat kita menatap langit dan bertanya pada diri sendiri. Apakah hidup ini hanya kebetulan biologis? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih bermakna di baliknya? Banyak manusia hari ini merasa tercerabut dari akar spiritualnya. Bagi sebagian orang, agama tradisional terasa semakin jauh, terlalu kaku, terlalu dogmatis. Di sisi lain, sains modern sering dipandang dingin dan kering, seolah menempatkan Tuhan di luar laboratorium, dan menghapus makna dari keberadaan. Sementara spiritualitas berkembang dengan berbagai wajah baru, namun tak jarang dicurigai sebagai ilusi emosional tanpa fondasi yang kokoh. Ketegangan antara agama, spiritualitas, dan sains, membuat banyak orang merasa bimbang. Haruskah kita memilih satu dan meninggalkan yang lain? Ataukah mungkin ada jalan ketiga? Sebuah jalan di mana sains tidak memusuhi kepercayaan, dan kepercayaan tidak membutakan akal. Disinilah pentingnya pendekatan baru yang menyatukan. Sebuah pandangan yang tidak hanya merangkul logika dan eksperimentasi ilmiah, tetapi juga memeluk kehausan jiwa akan makna dan keajaiban. Kita hidup di era di mana tembok-tembok pemisah mulai retak,
dan percakapan antara laboratorium dan kuil, antara mikroskop dan meditasi, mulai menemukan titik temu. Dan titik temu itu, mungkin ada pada energi. Fisika kuantum, salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah manusia, menawarkan lensa baru untuk melihat realitas. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah energi. Atom, cahaya, tubuh kita, bahkan pikiran terbentuk dari energi. Lebih dari sekadar penemuan ilmiah, ini adalah ajakan untuk memahami kembali dunia, bukan sebagai kumpulan benda mati, tetapi sebagai tarian kosmis yang hidup. Lalu, jika segala sesuatu adalah energi, dan jika energi adalah hakikat dari semua yang ada, tidakkah pantas kita bertanya, apakah ini wajah Tuhan yang sesungguhnya? Bukan sebagai sosok antropomorfis di surga, tetapi sebagai kesadaran tak terbatas yang menjadi fondasi dari segala realitas. Sebagai energi abadi yang mengalir dalam setiap sel, setiap bintang, dan setiap detak hati manusia. Inilah yang akan kita jelajahi, bahwa Tuhan, dalam cahaya sains modern dan gema kebijaksanaan kuno, bukanlah sesuatu yang terpisah dari semesta, tetapi adalah energi itu sendiri. Dan dalam pemahaman ini, mungkin kita tidak lagi harus mencari Tuhan keluar sana, sebab ternyata, kita telah hidup di dalamnya. Kenyataan yang kita kenal bukanlah sebagaimana tampaknya. Apa yang kita anggap sebagai padat, nyata, dan berbentuk, sesungguhnya hanyalah ilusi. Fisika kuantum, cabang sains yang berani menelanjangi hakikat realitas, datang dengan pesan mengguncang, realitas yang kita lihat, bukanlah realitas sejati. Selama berabad-abad, manusia mengira bahwa segala sesuatu tersusun dari blok-blok padat bernama atom, batu bata kecil pembentuk alam semesta. Namun, ketika para ilmuwan menyelami atom lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang sungguh mengejutkan. Atom sebagian besar adalah ruang kosong. Bahkan, lebih dari 99,99% dari volume atom hanyalah kehampaan. Apa yang kita kira sebagai benda padat, seperti meja, batu, atau bahkan tubuh manusia, ternyata hanyalah sekumpulan atom yang bergetar dalam ruang. Dan lebih dalam lagi, partikel-partikel di dalam atom seperti elektron, proton, dan neutron tidak benar-benar berbentuk sebagaimana benda biasa. Mereka bertindak seperti gelombang energi. Mereka bukan hanya berada di satu titik, melainkan menyebar, berfluktuasi, menari dalam kemungkinan. Fenomena ini disebut dualisme gelombang partikel, di mana sebuah entitas mikroskopik bisa bersifat seperti partikel dan gelombang sekaligus, tergantung bagaimana ia diukur. Sebuah elektron misalnya, bisa melewati dua celah pada saat yang bersamaan, lalu tiba-tiba memilih satu jalur ketika dia mati. Kenyataan ini menciptakan pertanyaan besar. Apakah realitas hanya muncul saat kita menyadarinya? Dan disinilah kita berhadapan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, sebuah fondasi mengejutkan dari fisika kuantum. Ia menyatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui secara pasti posisi dan kecepatan partikel pada waktu yang bersamaan. Semesta ini, dalam level terdalamnya, bukanlah mesin pasti seperti jam dinding Newtonian. Ia adalah samudra kemungkinan. Realitas bukan benda yang statis, melainkan tarian energi dalam probabilitas. Dari temuan-temuan itu, satu kebenaran mendasar muncul ke permukaan: energi adalah segalanya. Ia bukan hanya penggerak, ia adalah penyusun. Segala bentuk materi, suara, cahaya, bahkan pikiran, adalah ekspresi dari energi dalam berbagai frekuensi. Menurut hukum kekekalan energi, salah satu prinsip paling kuat dalam fisika, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan.
Ia hanya bisa berubah bentuk. Dari panas menjadi gerak, dari cahaya menjadi kimia, dari materi menjadi radiasi. Ini berarti, dalam pengertian terdalam, energi adalah abadi. Dan bukan hanya itu, energi juga bertindak sebagai jembatan antara kesadaran dan realitas fisik. Pikiran kita, emosi kita, getaran tubuh kita, semua memancarkan energi. Bahkan, otak manusia bekerja melalui impuls listrik dan gelombang frekuensi. Dalam bahasa spiritual, ini adalah aura, chi, prana, tapi dalam bahasa sains, ini adalah frekuensi energi yang nyata dan terukur. Realitas bukanlah benda mati, melainkan jaringan energi hidup yang saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Segalanya adalah getaran. Dan jika kita sepakat bahwa energi adalah bahasa alam semesta, maka memahami energi adalah memahami Tuhan dalam bentuk paling ilmiah dan spiritual sekaligus. Salah satu penemuan paling mencengangkan dari fisika kuantum adalah fenomena yang dikenal sebagai quantum entanglement, keterjeratan kuantum. Ini adalah kondisi ketika dua partikel yang pernah berinteraksi menjadi terhubung secara misterius. Apapun yang terjadi pada satu partikel, akan secara instan memengaruhi pasangannya, meskipun keduanya terpisah oleh jarak jutaan kilometer. Einstein menyebutnya dengan skeptis sebagai aksi menyeramkan dari kejauhan. Tapi eksperimen demi eksperimen membuktikan bahwa fenomena ini nyata. Realitas, ternyata, tidak tunduk sepenuhnya pada hukum ruang dan waktu klasik. Di balik batas-batas fisik, ada jaringan tak kasat mata yang menghubungkan segalanya. Apa artinya ini bagi kita? Ini berarti, pada level energi terdalam, tidak ada yang benar-benar terpisah. Manusia, hewan, tumbuhan, bintang, semuanya saling terhubung dalam satu jaringan energi universal. Jika satu bagian alam semesta terluka, bagian lain turut merasakan getarnya. Dan jika satu hati manusia berdetak dengan cinta, semesta pun ikut merayakannya. Keterhubungan ini bukan hanya teori, ia adalah kesadaran yang menembus batas ego dan identitas. Dalam kebijaksanaan spiritual kuno, ini disebut kesatuan ilahi. Dan kini, fisika kuantum membuktikannya lewat bahasa rumus dan eksperimen. Jadi, jika kita menyelam cukup dalam ke dalam materi, kita tidak menemukan partikel kecil yang keras, melainkan gelombang energi yang menari dalam kehampaan. Jika kita melihat cukup jauh keluar angkasa, kita tidak menemukan keterpisahan absolut, melainkan jaringan keterhubungan tanpa batas. Realitas menurut fisika kuantum adalah simfoni kosmik, sebuah tarian energi yang tak pernah berhenti. Dan jika ada sesuatu yang bisa disebut Tuhan dalam pemahaman ilmiah, maka barangkali ia bukan sosok berjubah yang berdiri di luar alam semesta, melainkan aliran energi abadi yang ada di dalam, di balik, dan menyatukan segalanya. Dan di dalam energi itu, kita semua ada. Kita bukan hanya bagian dari semesta. Kita adalah denyut nadinya. Tuhan sejati bukanlah sosok yang jauh di langit sana, bukan pula penguasa yang memantau dari kejauhan dengan daftar pahala dan dosa. Tuhan bukan berada di luar alam semesta, tetapi justru menjadi denyut jantung di balik setiap gerakan partikel, setiap hembusan angin, dan setiap detak jantung manusia. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak hadir sebagai objek yang harus dicari, tetapi sebagai energi yang mengalir dalam segalanya. Ini bukan imajinasi semata. Ini adalah kesadaran baru yang lahir dari pertemuan antara fisika kuantum dan kebijaksanaan spiritual kuno. Ketika kita berbicara tentang energi dalam ranah sains, kita membayangkan sesuatu yang menggerakkan. Listrik, panas,
cahaya. Namun dalam level kuantum, yang jauh lebih halus dari yang bisa kita lihat, energi bukan hanya penggerak, melainkan struktur dasar dari segala eksistensi. Ia tidak berbentuk, tidak bisa disentuh, tetapi ia aktif, cerdas, dan hadir. Energi ilahi, dalam konteks ini, bukan sekadar energi biasa, melainkan kesadaran universal yang mengalir melalui semua bentuk kehidupan. Ia adalah entitas non-lokal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sama seperti fenomena kuantum entanglement yang menunjukkan bahwa dua partikel bisa saling terhubung secara instan, tanpa memedulikan jarak, energi ilahi pun hadir di segala tempat secara bersamaan. Ajaran-ajaran mistik kuno dari berbagai peradaban, baik dari timur maupun barat, telah sejak lama berkata bahwa segala sesuatu adalah satu. Ini bukan metafora indah, melainkan keyakinan mendalam, bahwa semua wujud berasal dari dan kembali kepada sumber yang sama. Dalam Advaita Vedanta disebut Brahman, dalam Taoisme disebut Tao, dalam Sufisme disebut Al-Haq, semuanya menunjuk pada kesatuan fundamental. Dan kini, fisika kuantum ikut menyuarakan nada yang sama. Realitas, menurut penemuan-penemuan terbaru, tidak bersifat terpisah, tetapi saling terhubung dalam jaringan energi tak kasat mata. Ketika satu partikel berubah, partikel lainnya yang terjerat dengannya ikut berubah, walaupun berada di galaksi berbeda. Di titik inilah lahir pemahaman yang sangat mirip dengan panteisme, keyakinan bahwa Tuhan bukanlah entitas yang berdiri terpisah dari ciptaan, tetapi adalah ciptaan itu sendiri. Tuhan tidak menciptakan semesta seperti tukang kayu membuat meja. Tuhan menjadi semesta, sama seperti laut yang menjelma menjadi ombak. Dalam non-dualisme, tidak ada Tuhan dan aku yang terpisah. Hanya ada satu kesadaran universal yang menampakkan diri dalam banyak wajah. Dengan kata lain, kita bukan sedang mencari Tuhan, kita sedang mengingat bahwa kita tidak pernah terpisah darinya. Banyak orang mengira bahwa Tuhan hadir melampaui hukum alam, melakukan mukjizat, mencampuri, bahkan melawan hukum-hukum fisika demi tujuan tertentu. Namun pandangan ini semakin sulit dipertahankan di era ilmu pengetahuan. Mukjizat tidak harus berarti pelanggaran hukum alam. Mukjizat sejati adalah keberadaan hukum itu sendiri. Tuhan, dalam pemahaman energi ilahi, bukanlah pelanggar hukum alam, melainkan manifestasi hukum itu sendiri. Gravitasi, elektromagnetik, gerak planet, bahkan gelombang otak manusia, semuanya tunduk pada keteraturan yang luar biasa, yang menjadi bukti kecerdasan agung di balik segalanya. Dengan pemahaman ini, alam semesta tidak lagi sekadar ciptaan dalam artian benda mati. Alam semesta adalah entitas sadar. Ia adalah ekspresi langsung dari energi ilahi, yang sedang mengenali dirinya sendiri melalui bentuk-bentuk tak terhingga. Galaksi, air, musik, cinta, dan manusia. Dalam tiap tetes air, ada cahaya Tuhan. Dalam tiap nafas, ada denyut energi semesta. Maka jika kita ingin mengenal Tuhan, kita tidak perlu pergi jauh. Cukup menyadari, dengan jernih dan hening, bahwa Tuhan sedang bernafas melalui kita. Fisika kuantum tidak datang untuk meruntuhkan Tuhan, tetapi untuk menyibak tabir lama, dan memperkenalkan wajah Tuhan yang baru, bukan dalam bentuk, tetapi dalam hakikat. Bukan dalam dogma, tetapi dalam kesadaran. Bukan di atas sana, tetapi di dalam segalanya. Tuhan sebagai energi bukanlah gagasan yang menghapus keajaiban, justru ia menghadirkan keajaiban dalam setiap hal yang tampak biasa. Karena saat kita melihat realitas sebagai energi ilahi yang tak terputus, kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah sakral. Dan dari titik itu,
kita tak hanya mengenal Tuhan, kita mengenali kembali diri kita sendiri. Pernahkah kita benar-benar bertanya, siapakah aku? Apakah aku sekadar tubuh berdaging yang berjalan, makan, berpikir, lalu mati? Ataukah aku sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, lebih abadi? Dalam era sains modern yang terus menembus batas-batas fisika dan kesadaran, pertanyaan ini kembali mengemuka dengan urgensi baru. Kini, tidak hanya spiritualitas, tapi juga fisika kuantum memberikan jawaban yang menggetarkan. Kita bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, kita adalah bagian darinya, karena kita adalah energi, dan energi adalah Tuhan itu sendiri. Jika kita memecah tubuh manusia hingga ke tingkat terkecil, kita akan menemukan atom. Pecah lagi atom, kita temukan partikel subatomik. Dan ketika kita menyelami lebih dalam dari partikel itu, kita tidak menemukan materi padat, melainkan gelombang energi yang bergetar. Ini berarti, tubuh kita, yang tampak padat dan nyata, sesungguhnya adalah medan energi yang terstruktur. Tapi energi kita bukan hanya fisik. Kita juga punya energi emosional, mental, bahkan spiritual. Dalam berbagai tradisi timur, ini disebut sebagai chi, prana, atau kundalini. Energi vital yang mengalir dalam tubuh melalui saluran halus. Dalam sains modern, ini mungkin lebih dikenal sebagai medan elektromagnetik manusia, yang kini bisa dideteksi dan diukur. Ketika kita sedih, gembira, cemas, atau damai, itu bukan hanya perasaan, tapi juga getaran energi. Bahkan, kesehatan fisik kita pun sangat dipengaruhi oleh harmonisasi energi ini. Maka, manusia bukan sekadar kumpulan daging dan tulang, melainkan orkestra energi hidup, yang terus beresonansi dengan semesta. Jika segala sesuatu adalah energi, dan energi adalah ekspresi dari Tuhan, maka diri kita adalah bagian langsung dari Tuhan. Bukan sebagai simbol atau metafora, tetapi dalam realitas hakiki. Kita adalah percikan dari api besar kesadaran universal. Spiritualitas menyebut ini dengan banyak nama. Roh, jiwa, Atman. Sains mungkin tidak menyebut Tuhan, tetapi mulai mengakui bahwa kesadaran manusia memiliki kualitas yang melampaui materi. Ini bukan sekadar pengetahuan filosofis, tapi juga mengubah cara kita hidup. Ketika kita memahami bahwa kita semua terbuat dari esensi yang sama, kita mulai melihat manusia lain bukan sebagai yang lain, tapi sebagai pantulan dari diri kita sendiri. Dan dari sinilah lahir kasih sayang yang sejati, bukan karena perintah agama, tapi karena kesadaran mendalam, bahwa semua kehidupan adalah satu. Empati bukan lagi pilihan, tapi konsekuensi alami dari mengenal jati diri kita yang sejati, energi yang satu dalam banyak bentuk. Banyak pengalaman spiritual mendalam, melalui meditasi, keheningan, atau pengalaman mendekati kematian, manusia melaporkan perasaan menyatu dengan kesadaran yang lebih besar, tak terbatas, penuh cinta. Ini bukan ilusi, ini mungkin adalah refleksi paling jernih dari siapa kita sebenarnya. Fragmen sadar dari kesadaran universal. Tuhan yang hidup di dalam kita sebagai pengalaman, sebagai keheningan, sebagai intuisi. Meditasi bukan hanya latihan menenangkan pikiran, tetapi jalan untuk menyingkap realitas energi dalam diri. Saat kita masuk ke keheningan terdalam, kita mulai merasakan sesuatu yang tidak berasal dari dunia fisik, getaran halus yang menyatukan kita dengan segalanya. Dan dalam keheningan itu, kita tidak menemukan Tuhan seperti yang dikisahkan dalam buku. Kita menemukan diriku yang sejati, yang ternyata selalu Tuhan itu sendiri, dalam bentuk kecil, sementara, namun tak terpisahkan. Ketika kita melihat manusia sebagai energi,
kita tidak mengecilkan nilai spiritual kita. Justru sebaliknya, kita menemukan kembali kemuliaan kita dalam bentuk yang paling jujur dan tak terbantahkan. Kita tidak lagi terjebak dalam dikotomi antara materi dan roh, antara sains dan agama, karena kita menyadari bahwa semua itu hanyalah bahasa yang berbeda untuk menyebut kebenaran yang sama. Kita adalah tubuh, iya. Kita adalah pikiran, iya. Tapi yang paling dalam, kita adalah energi hidup, percikan dari cahaya ilahi yang menari di balik segalanya. Dan dengan kesadaran itu, kita tidak perlu mencari Tuhan ke tempat yang jauh. Karena dalam setiap nafas, setiap getaran hati, Tuhan sedang menatap dunia lewat mata kita. Di tengah pertarungan sengit antara mereka yang percaya Tuhan adalah pribadi maha kuasa di langit, dan mereka yang menolak keberadaan Tuhan sepenuhnya, ada satu jalan yang tenang dan mendalam. Panteisme, ia tidak membentak dengan dogma, tidak membantah dengan argumen keras. Ia hanya berkata lembut, Tuhan adalah segalanya. Panteisme bukanlah agama baru, melainkan cara melihat dunia, sebuah lensa yang memandang seluruh alam semesta sebagai wajah Tuhan itu sendiri. Dalam pandangan ini, Tuhan bukan entitas terpisah dari ciptaan, tapi justru inti dari segala ciptaan itu sendiri. Ia bukan di luar sana, melainkan hadir dalam daun yang gugur, dalam gelombang cahaya, dalam getaran hati kita sendiri. Secara harfiah, panteisme berasal dari bahasa Yunani. Pan, semua, dan theos, Tuhan. Artinya, semua adalah Tuhan. Tapi maknanya jauh melampaui etimologi sederhana. Filsuf besar Baruch Spinoza adalah salah satu tokoh awal yang menyuarakan ide ini secara tegas di era modern. Bagi Spinoza, Tuhan bukanlah penguasa yang duduk di singgasana langit, melainkan substansi dari alam semesta itu sendiri. Ketika kita mencintai alam, kita sedang mencintai Tuhan. Ketika kita memahami hukum alam, kita sedang memahami Tuhan. Albert Einstein juga sering disalahpahami sebagai ateis. Padahal ia sendiri mengatakan bahwa ia mempercayai Tuhan seperti yang diyakini Spinoza. Bukan Tuhan pribadi, tetapi Tuhan yang menampakkan diri dalam harmoni hukum-hukum alam. Panteisme menawarkan jalan tengah yang bijak, tanpa mempersonalisasi Tuhan seperti dalam teisme, tapi juga tanpa menolak dimensi ilahi seperti dalam ateisme. Jauh sebelum istilah panteisme diciptakan di Barat, tradisi Timur telah menjalankan hidup berdasarkan prinsip ini selama ribuan tahun. Taoisme menyebutnya Tao, kekuatan tak bernama yang mengalir dalam semua hal. Tao bukan Tuhan dalam artian teistik, tapi jalan alami semesta yang menyatukan semua hal. Advaita Vedanta, India, menyatakan bahwa Atman adalah Brahman, artinya diri sejati manusia adalah sama dengan kesadaran semesta. Segala yang tampak berbeda sebenarnya hanyalah ilusi. Semuanya adalah satu. Dalam Sufisme, Tuhan tidak dicari di luar, tetapi ditemukan di dalam hati. Jalaluddin Rumi menulis, "Aku mencari Tuhan di gereja, kuil, dan masjid. Tapi kutemukan Dia di dalam hatiku sendiri." Semua tradisi ini menyuarakan satu pesan. Tuhan bukan hanya di atas atau di luar, tapi mengalir di dalam, melalui, dan sebagai segalanya. Panteisme tidak datang untuk menggantikan kedekatan dengan Tuhan, melainkan memperluasnya. Dalam panteisme, kasih Tuhan tidak hadir melalui mukjizat dari langit, tapi dalam keajaiban yang terjadi setiap hari. Dalam matahari yang terbit, dalam kasih seorang ibu, dalam udara yang masuk ke paru-paru saat kita menarik nafas. Panteisme juga mengajarkan tanggung jawab spiritual yang dalam. Jika Tuhan adalah segala sesuatu, maka menyakiti makhluk lain adalah menyakiti manifestasi Tuhan.
Menyakiti bumi adalah menyakiti wajah Tuhan sendiri. Maka lahirlah etika cinta universal. Cintailah sesamamu, karena mereka adalah dirimu dalam bentuk yang lain. Panteisme mungkin tidak memiliki kitab suci yang tebal, atau rumah ibadah yang menjulang. Tapi ia memiliki langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya, dan setiap makhluk hidup sebagai cermin wajah ilahi. Ia tidak meminta kita percaya buta, tapi mengajak kita merasa, menyentuh, dan mengalami kehadiran Tuhan dalam semua hal. Dalam diam, dalam napas, dalam cahaya mentari yang menembus dedaunan. Di zaman yang penuh kegaduhan spiritual dan kekacauan ideologis, panteisme datang bukan sebagai agama baru, tapi sebagai ingatan lama yang terlupakan, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan tidak pernah pergi, karena sejak awal, kita, semesta, dan Tuhan, tidak pernah terpisah. Sejak awal sejarah peradaban, manusia memandang langit dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Siapa yang menciptakannya? Siapa aku di tengah luasnya semesta ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menghidupkan api pencarian, kadang melalui agama, kadang melalui sains. Dua jalan yang seolah berbeda, namun sesungguhnya sedang mencari jawaban yang sama. Kebenaran terdalam tentang realitas dan makna keberadaan. Kini, kita hidup di titik balik sejarah. Sebuah era baru di mana sains dan spiritualitas, yang dulu dipisahkan oleh dinding tebal, mulai bertemu, berdialog, dan saling mengisi. Di masa depan, integrasi antara keduanya bukan sekadar mungkin, tapi niscaya. Dulu kita mengenal Tuhan lewat cerita, mitos, dan kitab. Tapi kini, teleskop Hubble dan mikroskop kuantum juga mulai membisikkan wahyu baru, wahyu yang tak kalah suci. Saat ilmuwan memotret galaksi sejauh 13 miliar tahun cahaya, atau menemukan hukum harmoni dalam struktur DNA, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kekaguman yang sakral, seolah-olah semesta sedang berbicara, berkata, lihatlah aku ada dalam keindahan ini, dalam keteraturan ini, dalam hukum-hukum yang membentuk segalanya. Fisikawan seperti Einstein menyebut penemuan-penemuan ilmiah sebagai menyingkap pikiran Tuhan. Artinya, sains bukanlah lawan dari iman, tetapi jembatan untuk memahaminya dalam cahaya baru. Penemuan tentang keterhubungan kuantum, energi yang tak bisa dimusnahkan, dan alam semesta yang sadar, bukan hanya temuan teknis. Itu adalah wahyu zaman modern. Dalam bahasa matematika dan logika, Tuhan menyampaikan dirinya. Tapi untuk menyambut masa depan ini, kita perlu mengubah fondasi pendidikan kita. Bayangkan sebuah sekolah di mana anak-anak tidak hanya belajar tentang gravitasi, tetapi juga belajar merasakan kesatuan dengan bumi. Di mana mereka tidak hanya mempelajari sel dan atom, tetapi juga belajar menghormati kehidupan, sebagai bagian dari kesadaran semesta. Sudah waktunya kurikulum kita menyatukan sains dan spiritualitas. Bukan dalam bentuk agama yang mengikat, tapi spiritualitas yang membebaskan. Spiritualitas yang tidak memaksakan ritual, tetapi menghidupkan rasa ingin tahu, kasih, dan kesadaran diri. Spiritualitas seperti ini bukan tentang percaya pada Tuhan yang jauh di langit, tapi tentang mengalami Tuhan di dalam diri sendiri, dalam keheningan, dalam empati, dalam kesadaran yang tumbuh. Ini adalah spiritualitas tanpa dogma, di mana kesadaran adalah tujuan hidup, bukan hanya pencapaian materi. Bayangkan dunia di masa depan, di mana umat manusia tidak lagi terpecah oleh nama Tuhan yang berbeda, warna kulit yang berbeda, atau batas negara yang dibuat manusia. Karena ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah energi dari sumber yang sama,
maka semua perbedaan hanyalah kostum dalam panggung kehidupan. Kita adalah satu kesadaran, dalam miliaran bentuk dan cerita. Inilah kesadaran global yang sedang lahir, perlahan, tapi pasti. Semakin banyak orang mulai memahami, bahwa perdamaian tidak dimulai dari perjanjian politik, tapi dari kesadaran, bahwa tidak ada yang lain. Semua adalah diri kita, dalam bentuk lain. Dan yang akan mendorong revolusi kesadaran ini bukanlah senjata atau kekuasaan, tapi satu kekuatan yang telah lama diremehkan. Energi cinta. Cinta bukan hanya perasaan. Dalam perspektif kuantum dan spiritual, cinta adalah frekuensi tertinggi, getaran paling murni yang menyatukan seluruh eksistensi. Dalam cinta, atom saling tarik-menarik, planet berputar, sel membelah, dan manusia saling menyentuh jiwa. Di masa depan, cinta bukan lagi puisi. Cinta adalah ilmu pengetahuan. Cinta adalah energi yang menggerakkan evolusi kesadaran. Integrasi sains dan spiritualitas bukanlah akhir dari pencarian, tapi awal dari peradaban baru. Sebuah era di mana teknologi tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga menghangatkan hati. Di mana pengetahuan tidak memisahkan, tetapi menyatukan. Dan di mana Tuhan tidak hanya disembah di tempat ibadah, tetapi dihidupi dalam setiap tindakan kasih dan kesadaran. Kita sedang menuju dunia seperti itu. Dunia di mana iman dan ilmu, cinta dan logika, Tuhan dan semesta, semuanya berdansa bersama dalam harmoni. Dan masa depan itu dimulai dari kesadaranmu hari ini. Dari caramu melihat dunia bukan sebagai benda mati, tapi sebagai wajah Tuhan yang sedang menatapmu balik, lewat daun, lewat langit, lewat matamu sendiri. Selama ribuan tahun, manusia telah membayangkan Tuhan dalam banyak wajah. Sebagai Raja Agung di langit, sebagai hakim yang menilai dosa, sebagai kekuatan misterius yang jauh dan tak terjangkau. Dan dalam bayangan itu, kita pun tumbuh dengan rasa takut, tunduk, bahkan kadang merasa tak layak. Kita diajarkan bahwa Tuhan adalah yang di atas, dan kita, manusia fana, adalah yang kecil di bawah. Namun sekarang, di era baru ini, kita diberi kesempatan untuk melihat Tuhan dengan mata yang baru. Mata yang tidak hanya membaca kitab suci, tetapi juga membaca struktur atom. Mata yang tidak hanya menangis di altar, tetapi juga takjub di bawah langit malam. Fisikawan telah menunjukkan bahwa dasar dari semua realitas bukanlah benda, tetapi energi yang saling terkait dalam tarian gelombang yang indah. Spiritualitas kuno telah lama menyuarakan bahwa Tuhan adalah segalanya, dan segala sesuatu adalah Tuhan. Kini, dua jalur ini, ilmu dan jiwa, bertemu di satu titik keheningan. Bahwa Tuhan bukan sekadar kepercayaan, Tuhan adalah struktur realitas itu sendiri. Tuhan bukan sosok yang jauh di luar sana, melainkan kesadaran yang hadir dalam segala sesuatu, dan juga dalam dirimu. Kita tidak perlu lagi takut kepada Tuhan seperti kepada penguasa yang murka. Kita hanya perlu mengenalinya, dalam setiap nafas, dalam getaran atom, dalam denyut hati yang penuh kasih. Dan ketika kita memahami bahwa kita tersusun dari energi yang sama dengan bintang-bintang, bahwa kesadaran kita adalah bagian dari kesadaran universal, maka lahirlah perubahan besar dalam cara kita memandang diri sendiri. Kita bukanlah makhluk kecil yang tidak berarti di tengah jagat raya. Kita bukanlah debu yang terbuang dalam kesunyian kosmik. Kita adalah bagian dari keagungan itu sendiri. Jadi, mari berhenti mencari Tuhan di tempat yang jauh. Berhentilah merasa terpisah, merasa tidak cukup, merasa kecil. Karena sesungguhnya, sejak awal hingga akhir, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah melihat dengan mata yang baru.
Mata yang penuh cinta, mata yang penuh kesadaran, mata yang mengenali bahwa segala sesuatu adalah sakral, karena segalanya adalah Tuhan. Termasuk kamu.